Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, semangat sekali ya belajar hari ini. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Nanda pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Siap hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baik, rajin ya anak-anak ibu. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah libur semester? Senang. Senang ya. Ada yang masih ingat pelajaran waktu kelas 5? Ingat, Pelajaran apa coba? udara bersih, organ gerak manusia dan hewan. Iya, pintar sekali ya anak ibu. Masih ingat pelajaran waktu kelas 5. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tema 1. Selamatkan makhluk hidup dengan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sebelum belajar, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, Ibu mau bertanya, ada yang tahu tidak apa saja nama-nama tumbuhan yang ada di sekitar kita? Tahu, Bu? Ya, tumbuhan apa Nanda? Pohon rambutan, pohon mangga, bunga mawar, bunga sepatu, dan sayuran. Iya, pintar. Jadi banyak ya tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ada pohon mangga, pohon rambutan, ada sayuran, juga bunga tadi yang disebutkan. Nah, semua itu mengandung manfaat untuk kehidupan kita. Coba siapa yang tahu apa saja manfaat tumbuhan untuk kehidupan kita? Buahnya bisa dimakan, sayuran bisa dimakan, dan menghasilkan oksigen. Iya, benar sekali. Jadi manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia itu sayuran bisa kita masak, buah-buahan bisa kita makan, kemudian daun-daunnya bisa menghasilkan oksigen untuk kita hirup. Nah, di halaman 2 Ibu punya teks mengenai bagaimana jagung berkembang biak. Coba anak-anak baca berkelompok ya teks tersebut. Coba dibaca dulu nak. Iya, Ibu. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah selesai, kelompok siapa yang bisa menyebutkan isi dari teks tersebut? Ayo, kelompok siapa? Kelompok kami, Bu. Ya, coba. Bagaimana isinya? Pertama, jagung ditanam dengan menanam bijinya. Ya. Setelah bijinya tumbuh selama 3 bulan, jagung tersebut akan berbuah dan siap dipanen. Sebelum menjadi buah besar, mulanya berupa sekuntum bunga yang memiliki helai-helai rambut halus pada ujungnya. Pada ujung bunga terdapat tepung sari. Apabila tepung sari jatuh ke tanah, maka akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ya, sudah selesai? Sudah. Beri tepuk tangan dulu Pak kelompok 1. Iya, baiklah. Berarti sudah mengerti ya tentang teks bagaimana jagung berkembang biak. Jagung itu mulanya kita nanam bijinya, kemudian dia akan tumbuh menjadi tanaman baru, dan pada beberapa bulan berikutnya tumbuhan tersebut akan tumbuh besar dan menghasilkan buah. Nah, di buah itu terdapat helai-helai rambut halus yang terdapat tepung sari. Tepung sari itu akan terbang ke tanah dan akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, pada halaman 4 itu Ibu punya soal. Tolong diisi ya. Satu orang punya 1 paragraf. Jadi misalnya Nanda paragraf 1, kemudian Ferdi paragraf 2. Berbagi tugas kelompok supaya bisa menyelesaikannya. Silahkan dikerjakan anak-anak. Iya, Ibu. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Iya, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, kan
dari teks tentang jagung tersebut mengalami perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada jagung itu disebut perkembangbiakan generatif. Tahu tidak apa itu perkembangbiakan generatif? Tidak, Ibu. Tidak ya? Jadi perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang terjadi secara kawin. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Nah, biasanya melalui penyerbukan dan juga pembuahan. Di sini Ibu punya gambar bagian-bagian bunga. Nah, di sini bagian-bagian bunga itu terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, kemudian tangkai putih, kelopak, dasar bunga, bakal biji, tangkai bunga. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari bunga. Coba dari teks jagung dan juga gambar bunga yang Ibu sebutkan, siapa yang bisa menyebutkan bagaimana sih proses penyerbukan pada tumbuhan? Aku, Bu. Ya, coba Nanda. Proses penyerbukan itu terjadi apabila ada serbuk-serbuk yang jatuh ke tanah, Bu. Iya, benar ya. Jadi, perkembangbiakan pada tumbuhan itu perkembangbiakan generatif melalui proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Di sini akan terjadi pembuahan yang akan menghasilkan biji. Jika biji itu jatuh ke tanah, maka biji itu akan berubah menjadi tanaman yang baru. Nah, sudah mengerti sampai sini anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah ya. Coba dibuka lagi bukunya halaman 6. Nah, di sini ada soal gambarlah bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut. Nah, anak-anak bisa menggambar bagian-bagian bunga di bagiannya ini dan cara penyerbukan di sini. Anak-anak bisa lihat contohnya pada PowerPoint yang Ibu bagikan. Nah, coba anak-anak digambar sekarang ya. Iya, Ibu. Coba sudah digambar? Bagaimana hasilnya? Wah, cantik sekali ya hasilnya. Pintar anak-anak Ibu menggambar. Jika sudah, nanti dikumpulkan ya. Iya, Bu. Nah, dari siapa yang tahu bunga apa yang anak-anak gambar tadi? Bunga Kamboja, Bu. Ya, bunga Kamboja. Bunga Kamboja itu merupakan bunga yang berasal dari Indonesia dan Malaysia. Ada juga bunga ini. Bunga ini berasal dari Laos, bunga Kamboja ini ya. Nah, negara itu termasuk kawasan ASEAN. Siapa yang tahu ASEAN itu apa? Tidak tahu, Bu. ASEAN itu adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ada berapa negara di Asia Tenggara? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu. Jadi ada 10 negara yang termasuk. Coba salah satunya negara apa? Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Kamboja. Iya, benar sekali ya. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Kamboja. Nah, baiklah, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, coba Nanda disimpulkan. Kesimpulannya, jagung termasuk ke dalam perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Dan ASEAN terdiri dari 10 negara, diantaranya Indonesia, Laos, Singapura, dan lain-lain. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk belajar besok mengenai hewan sahabatku. Sebelum pulang, pimpin doanya dulu Nanda. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.